Shalom, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pada kesempatan yang baik ini kembali kami belajar dari firman-Mu tentang bagaimana seharusnya kami bersikap, memberikan waktu kami lewat doa-doa yang kami panjatkan, secara khusus hubungan relasi yang lebih akrab dengan Engkau. Berkati setiap kami, biarlah firman-Mu yang kami dengar, yang kami pelajari, boleh menggugah setiap kami untuk lebih sungguh-sungguh memberikan waktu kami untuk dekat dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur, mohon urapan Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu Saudaraku, dalam acara Menara Doa, secara khusus kita akan belajar bersama-sama tentang sikap bagaimana harus kita miliki di tengah-tengah kegiatan kesibukan kita. Kita bersedia memberikan waktu untuk Tuhan. Dan tema yang kita pelajari hari ini adalah hanya satu yang perlu. Hanya satu yang perlu. Intinya dari tema ini bagaimana kita menempatkan skala prioritas. Bagaimana kita menempatkan hal-hal yang bersifat mendesak urgensi. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Berbahagia yang membaca serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenal dan memiliki relasi, memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Tuhan Yesus, tidak dengan sendirinya membuat seseorang itu tahu apa yang harus dilakukannya terhadap Tuhan Yesus. Saudara, kecenderungan kodrati pun tidak cukup dapat diandalkan untuk seseorang menunjukkan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Itu yang terjadi dalam kisah yang sudah kita baca dalam firman Tuhan, yaitu kisah ini dengan cerita Marta. Nah, saudaraku, ketika Tuhan Yesus singgah di rumah Marta dan Maria, segera saja si Marta mengungkapkan perhatiannya kepada Yesus dengan menyibukkan dirinya melayani Tuhan Yesus. Karena hanya dia seorang yang sibuk, sedang Maria tidak. Marta menegur Yesus yang tidak menganjurkan Maria membantu Marta. Nah, pertanyaannya, salahkah perbuatan Marta itu, saudara? Apa sebab Yesus tidak menegur Maria? Sebaliknya malah beliau menegur Marta. Apabila keduanya adalah perbuatan yang ditujukan terhadap Yesus, apa kelebihan perbuatan Maria
sehingga mendapat penilaian lebih dari Yesus. Pertanyaan-pertanyaan ini mau tidak mau itu muncul ya dari merenungkan bagian ini. Sebenarnya Yesus tidak menyalahkan Marta dan menganggap kesibukan Marta melayani beliau itu salah. Tidak. Pelayanan Marta dapat dianggap baik-baik juga. Namun dalam penilaian evaluasi yang Tuhan Yesus berikan, tindakan Maria itu adalah yang terbaik. Sebab ia memperhatikan hal yang ia perlu, yang ia butuhkan. Ini kesempatan bertemu dengan gurunya, kesempatan untuk belajar, mendengarkan pesan-pesannya. Ya, kisah ini mendesak kita untuk memeriksa apa yang kita utamakan dalam kita mengikuti Yesus. Baik melakukan perbuatan baik demi Yesus maupun memelihara relasi, memelihara hubungan intim dengan Yesus dalam doa dan perenungan firman, kedua-duanya baik dan penting, saudaraku. Ya, prioritas kita orang-orang modern yang dikenal dengan komoditas yang paling sibuk. Waktu itu adalah komoditas yang mahal. Ya, prioritas ini seperti Marta yang mengutamakan aktivitas, yang mengutamakan kegiatan. Yesus menginginkan prioritas sebaliknya, saudaraku. Mengapa demikian? Sebab dengan duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus, kita sedang berpesta rohani bersama dengan Dia. Hanya apabila kita selalu lebih dulu mendengarkan suara Yesus, kita akan memiliki prioritas hidup yang benar dan mengerti tindakan apa yang harus kita ambil. Saudaraku, muncul pertanyaan, mana yang lebih penting? Tenang, teduh, mendengarkan firman, atau aktif, sibuk melayani Tuhan? Hening dalam berefleksi atau giat dalam beraksi? Memilih yang satu dan membuang yang lain cenderung membuat seseorang menjadi ekstrim. Alangkah indahnya. Ada kesibukan pelayanan, juga ada kesibukan untuk memberikan waktu. Kedua-duanya. Dan ini sesuatu yang gak gampang kita lakukan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, melayani Tuhan jelas. Itu merupakan kegiatan yang mulia. Apapun bentuknya. Ya, pelayanan adalah sebuah kehormatan. Kita bisa melayani, itu anugerah. Sampai Tuhan boleh memakai kita. Ya, nah karena itu seharusnya ketika kita melayani Tuhan, maka kita melakukannya dengan sikap yang benar, sikap hati kita ini. Terkadang kita mengalami yang namanya disebut dengan disorientasi. Kesamaran arah. Enggak jelas. Sepertinya sibuk. Tapi sebenarnya hati kita tidak berkenan. Sehingga tidak dapat bersikap sebagaimana seharusnya. Nah, dari bacaan kita melihat dua kebutuhan, satu pilihan. Marta sibuk sekali melayani. Kita baca tadi dalam Lukas 10 ayat 40. Sebaliknya Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Lukas 10 ayat 39. Nah, saudaraku, coba kita melihat beberapa pendapat dari tokoh Bapak Gereja. Pertama, Origen. Bapak Gereja, ada dua macam kehidupan, yaitu pertama, kehidupan melayani Tuhan Yesus dalam aktivitas, dalam kegiatan. Dalam istilah Latinnya, vita activa. Yang kedua, orang yang rajin ikut persekutuan doa. Saat teduh, setiap hari
waktu yang sangat khusus untuk Tuhan, baca Alkitab dan berdoa syafaat, dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Itu disebut dengan vita contemplativa. Nah, saudaraku, sementara Agustinus, Bapak Gereja, dia berkata begini, Marta sedang melakukan justification by walk. Artinya mau terlihat benar melalui perbuatan. Ya, jadi dia menunjukkan bahwa dengan kita dibenarkan lalu melakukan kegiatan. Jadi Marta merupakan lambang dari orang-orang yang hidup di bawah Taurat. Ya, saya katakan ini pandangan yang salah. Ya, perbuatan itu jujur aja tidak menyelamatkan kan iman kita. Ya, tapi ini gambaran saja ya, alegori. Yang kedua, Maria adalah orang yang tidak bekerja tetapi duduk diam terbuka pada anugerah. Disebut dengan justification through faith. Yaitu dibenarkan melalui iman ya. Jadi Tuhan mau menyelamatkan orang yang membuka dirinya terhadap anugerah. Bukan pada orang yang mengandalkan jasanya. Ini juga tafsiran salah. Jadi kedua pendapat ini adalah yang berbau alegori, menggambarkan begitu. Ya, tentu kita yakin ya, iman itu kepada Yesus yang membuat kita selamat. Namun iman ini tidak boleh berhenti kan? Mengapa Paulus dan Yakobus berkata, iman kita harus dibuktikan juga dengan perbuatan. Jadi iman harus diamalkan dalam perbuatan baik. Nah, lalu kemudian John Calvin, beliau melihat ada dua adat yang berbeda. Dalam adat timur, ketika ada tamu yang berkunjung, maka tuan rumah akan menyuguhkan makanan tanpa perlu bertanya-tanya terlebih dahulu kepada tamunya. Ya, sementara adat barat berbeda. Jadi berbeda dengan adat barat. Tuan rumah akan bertanya terlebih dahulu apakah tamunya perlu disediakan makanan atau tidak. Beda kan? Nah, problem ini muncul bukan karena orang yang satu bekerja sedangkan yang lain beribadah. Melainkan muncul dari sikap hatinya. Orang yang pertama itu beres sikap hatinya, sedangkan yang lainnya tidak beres sikap hatinya. Jadi orang yang sikap hatinya beres, dia akan berdoa dan melayani secara beres pula. Puji Tuhan. Nah, ada dua hal saja yang dapat kita pikirkan, kita renungkan dari pembacaan firman ini. Dari Lukas 10 ayat 38, 42. Pertama, kesibukan kita dapat menjadi pembunuh waktu kebersamaan kita dengan Tuhan. Artinya dengan kesibukan itu berarti kita menutup pintu untuk dekat dengan Tuhan. Saudaraku, bukan berarti melayani Tuhan itu suatu yang buruk. Namun jika itu menjadi penghambat, penghalang hubungan kita dengan Tuhan, maka itu merupakan hal yang membahayakan bagi kehidupan rohani kita. Jangan-jangan yang kita lakukan lebih melayani kebutuhan diri sendiri untuk eksis menyatakan diri kita. Nah, mari kita lihat Lukas 10 ayat 41. Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudaraku, tidak untuk menyalahkan Marta. Ungkapan ini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta dan tidak menganggap kesibukan Marta melayani tersebut itu salah. Ya jelas, pelayanan Marta dapat dianggap baik. Hal yang wajar, ya kan, melayani Yesus dan ke-12 muridnya. Saudaraku, Marta, ini masalahnya. Marta menunjukkan kemarahannya kepada Tuhan. Dia protes. Ya, namun tanggapan Yesus menunjukkan bahwa ia
tidak peduli kepada Marta yang bersusah payah menjadi tuan rumah yang baik. Hanya saja Yesus melihat bahwa Maria yang duduk di dekat kakinya, yang menyambut dia dengan tepat. Ini sikap hati. Marta ditegur karena telah khawatir dan menyusahkan diri dengan hal-hal yang tidak hakiki. Maksudku, jadi enggak salah. Marta sibuk. Salahnya dia protes. Kenapa Yesus tidak menegur Maria? Justru Yesus memberikan sebuah pembelajaran. Maria tahu apa itu artinya kesempatan. Betapa pentingnya waktu. Secara khusus memberikan waktu untuk Tuhan. Kan Yesus nggak selamanya ada di situ. Apalagi sebentar lagi akan pergi ke Yerusalem. Ya kan? Sehingga Maria tahu ini waktu yang tepat untuk duduk mendengarkan pesan. Biar kita belajar, saudaraku, sesibuk apapun kita, waktu untuk Tuhan perlu kita sediakan. Yang kedua, duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya harus menjadi prioritas hidup setiap orang-orang percaya. Lukas 10:42. Lukas 10:42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kita melihat di sini bagaimana penilaian yang Tuhan Yesus berikan terhadap Maria. Pilihan dan tindakan Maria adalah yang terbaik. Sebab Maria memperhatikan hal yang perlu pada saat itu, saudaraku. Maria telah mempergunakan kesempatan yang ada dan mengambil keputusan untuk memilih yang terbaik pada saat itu. Yaitu firman kehidupan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, Maria sudah memilih yang terbaik, yaitu membiarkan Tuhan melayaninya. Jika Marta disibukkan dengan pelayanannya kepada Yesus, maka Maria disibukkan oleh pelayanan Yesus baginya. Inilah sikap yang dihargai oleh Yesus, yaitu sikap seorang murid yang mau belajar dan mau mendengar. Puji Tuhan. Maria mampu menentukan atau memilih prioritas pada kesempatan kunjungan Yesus. Tuhan itu adalah sumber kehidupannya. Sumber kehidupan kita. Sehingga kita pun harus memberikan waktu kepada sumbernya dari kehidupan. Duduk mendengarkan Tuhan. Itu merupakan hidup yang diperbarui selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau duduk mendengarkan apa yang Tuhan mau, saya yakin ada banyak hal, bukan hanya doa kita dijawab, tapi pengalaman kehidupan rohani kita, pribadi kita semakin diperbarui. Pelayan Tuhan seharusnya dikendalikan oleh prioritas. Mau bersedia memberikan waktu untuk duduk dekat dengan kaki Yesus. Sibuk untuk Tuhan, itu berarti melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi belum tentu berada dan punya waktu bersama Tuhan. Sekalipun kita yakin Tuhan itu omnipresent, maha hadir. Namun dia ingin dekat dengan kita. Sibuk dengan Tuhan. Beda ya. Sibuk untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sibuk dengan Tuhan berarti ada sebuah waktu dan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Relasi. Nah, saudaraku, kepadatan kegiatan, aktivitas, dan kesibukan kerja bisa jadi merupakan penghalang, penghambat untuk kita memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, Marta mengalami hal yang demikian. Ia menyibukkan dirinya dengan melayani Tuhan Yesus yang singgah di rumahnya. Bahkan karena kesibukannya yang melelahkan itu, ia sempat protes kepada Tuhan Yesus karena saudaranya Maria yang sama sekali tidak membantunya. Saudaraku, Tuhan malah menilai tindakan Marta, mengevaluasi apa yang Marta lakukan hanya menyusahkan diri sendiri.
Biarlah kita belajar ya memberikan waktu, hargai kesempatan. Kesempatan tidak bisa diulang. Berikanlah waktu khusus. Hanya satu yang perlu, yaitu waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat waktu yang sudah kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Kami boleh belajar di tengah-tengah kesibukan kami, waktu untuk Engkau, waktu untuk beraudiensi, waktu untuk bertatap muka face to face dengan Engkau. Kami rindu kedekatan kami dengan Engkau, mendatangkan banyak hal, banyak pengalaman yang boleh kami alami. Karena itu, biarlah hubungan dengan Engkau kami boleh pelihara, kami jaga. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.